dari segi dari rakyatnya itu sudah terpenuhi, dan oleh rakyat ya rakyat yang pilih kan. Iya, Rakyat rakyat yang pilih. pilih. Hanya sampai pada untuk rakyat, nah ini baru jadi masalah. Ya. Artinya seorang pemimpin yang demokratis pun, kalau dia berada di tengah masyarakat yang sedang kacau, dia harus sedikit bertangan besi. Kan kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kan? Kalau diberi kepercayaan dia tidak amanah. Nah itu yang terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai wajah demokrasi Indonesia bersama dengan Dr. Khaidir selaku Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan baik karena memang kita dituntut untuk menjaga kesehatan dalam kondisi COVID-19. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas mengenai demokrasi, wajah demokrasi Indonesia, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu apa kata pertama yang muncul ketika disebutkan kata demokrasi? Kebebasan. 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 Oke. Mengapa kebebasan? Ya, karena di masyarakat yang menganut demokrasi itu, masyarakatnya bebas menyampaikan pendapat, bebas berkumpul, ya terus bebas berorganisasi, bebas membentuk partai politik, ya. Ya, betul. Nah, jadi bebas itu dia. Bebas berpendapat, bebas dalam Berkumpul, berorganisasi, berkumpul dan berserikat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri, Pak? Iya, karena nilai-nilai dasar demokrasi itu kan sebetulnya seperti yang disebut dalam Revolusi Perancis itu egalite, kebebasan, persamaan, terus persaudaraan. Nah itu nilai-nilai dasar demokrasi ya. Nah kemudian demokrasi itu berkembang bahwa demokrasi itu sendiri berasal dari kata demos dan kratos kan. Jadi kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah itu dia arti demokrasi itu secara kata-kata ya begitu ya. Maknanya di sini apa? Bahwa yang memerintah itu adalah rakyat. Tapi apakah bisa rakyat memerintah semuanya? Kan tidak, ya kan? Jadi harus melalui perwakilan. Oleh karena itu dalam negara demokrasi yang memerintah itu adalah orang yang diberi mandat oleh rakyat. Ada lembaga perwakilannya. Ada pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Makanya dalam demokrasi itu sering disebut ada 3 kata itu, demokrasi sendiri, kemudian pemilu dan partai politik. Jadi 3 hal ini harus ada dalam sebuah negara yang paham demokrasi. Ya. Oke. Jadi demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya. Ya. Apakah wajah Indonesia saat ini benar-benar sudah berada dalam demokrasi untuk rakyat, oleh rakyat? Kalau kita lihat secara umum ya, kalau dari rakyatnya sudah oke. Ya, dari rakyatnya sudah oke karena dari rakyat, sudah ada perwakilan di dalamnya. Pemilihan umum kita sudah berjalan dengan bebas, ya luber, jurdil, kan, dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang independen. Iya, betul. Ya. Jadi dari segi dari rakyatnya itu sudah terpenuhi, dan oleh rakyat ya rakyat yang pilih kan. Ya, rakyat pilih. Hanya sampai pada untuk rakyat, nah ini baru jadi masalah. Jadi permasalahan ketika untuk rakyat. Ketika untuk rakyat itu jadi masalah karena di mana-mana di sebuah negara yang berdemokrasi itu selalu ada penyakit demokrasi. Penyakit demokrasi itu artinya begini, rakyat sudah memilih pemimpinnya atau wakil-wakilnya secara demokratis
dipilih, tetapi kemudian ketika sang pemimpin sudah duduk, wakil-wakil sudah duduk, Iya betul. mereka tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilih mereka gitu. Nah, Melainkan ini masalah. Jadi yang melainkan kepentingan kelompoknya, kepentingan pribadi, bahkan tidak jarang menyalahgunakan kekuasaannya. Ya. Iya, banyak pernyataan-pernyataan di masyarakat yang menjadi tolak ukur dari pertanyaan berikutnya ini, yaitu adalah benarkah azas-azas demokrasi itu telah lumpuh di Indonesia? Maksudnya telah Azas-azas demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kemudian hak atas kesetaraan, kepemilikan itu telah lumpuh di Indonesia. lumpuh. Lumpuh, betul. Nah, sebetulnya lumpuh sih tidak ya kalau menurut saya. Saya justru melihat kebebasan itu kebablasan. Kebablasan. Ya. Jadi kebebasan yang kita miliki sebagai sebuah masyarakat yang berdemokrasi itu betul. kebablasan. Jadi kita bebas terlalu bebas, kita terbuka terlalu terbuka gitu. Jadi sehingga perdebatan-perdebatan misalnya itu terlalu berlebihan. Tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya menumbuhkan saling hujat, ya. Saling hujat satu dengan lainnya. Tidak kurang menghormati sportivitas kan. Jangan lupa demokrasi itu kan satu nilai penting kan sportivitas. Nah tempat kita kan itu yang kurang kelihatan sportivitas Iya, itu. betul. Gitu. Jadi menurut saya itu yang menjadi masalah. Jadi bukan lumpuhnya, tapi kita justru terlalu berlebihan memaknai demokrasi itu karena tergantung kepentingan kita, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok gitu. Cuman yang jadi peristiwa-peristiwa sekarang ini terlihat seperti adanya pembungkaman terhadap kritik secara struktural dengan cara-cara teror. Semakin masif dilakukan, mulut terbungkam. Apakah gaung demokrasi hanya topeng dan pemanis semata? Saya justru kurang sependapat ya. Kenapa demikian? Tidak ada pembungkaman, sebetulnya tidak ada. Tidak ada pembungkaman. Tidak ada pembungkaman ya. Kenapa demikian? Karena justru kita rasakan keterbukaan di tengah masyarakat kita justru sangat luar biasa sekarang. Semua bebas bicara apa saja. Kalau dibungkam itu media sosial pasti di stop, pasti dihentikan itu media sosial karena biang untuk gosip, berita-berita, informasi, termasuk informasi tidak benar itu kan melalui media sosial, media online juga. Ya, ya. okay. Nah tapi buktinya itu kan dibiarkan terbuka. Jadi ruang publik itu justru dibuka selebar-lebarnya sekarang ini. Jadi siapa bilang dibungkam kan? Menurut saya bahwa ada kasuistis misalnya mungkin harus kita lihat sebagai aksi reaksi. Artinya apa? Kalau seseorang menggunakan kebebasan yang terlalu berlebihan yang menimbulkan misalnya suasana kebencian yang luar biasa, tentu akan menimbulkan reaksi dari pihak lainnya kan? Mereka akan bereaksi. Nah ini yang terus dianggap seakan-akan demokrasi kebebasan itu dibungkam. Padahal sebetulnya tidak. Justru keterbukaan ruang publik itu sekarang dibuka selebar-lebarnya. Sehingga tidak ada kontrol. Lalu bagaimana dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi dengan komika Indonesia yang dikenal dengan Bintang Emon yang membuat sindiran terhadap penyelidikan Novel Baswedan. Dia kan diberi tekanan. Nah, bagaimana tentang hal ini? Mungkin kasuistis ya. Itu kita harus lihat kasus demi kasus. Jadi tidak mengeneralisir itu sebagai demokrasi yang dibungkam, kebebasan yang dibungkam. Tidak begitu. Tapi itu lebih banyak kepada kasuistis. Jadi mungkin ada kepentingan kelompok yang terganggu dengan kasus itu, maka mereka bergerak. Ya, tapi bukan itu merupakan sebuah kebijakan dalam negara berdemokrasi, tidak. Itu lebih pada kelompok. Oh, kelompok, bukan kebijakan dari negara. Bukan. Ya. Sebenarnya kepemimpinan seperti apa yang harus dimiliki di negara demokrasi itu, Pak? Kepemimpinan apa dalam negara demokrasi ya? Kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan yang demokratis ya. Jadi pemimpinnya juga pemimpin yang demokratis ya.
Tetapi kan ada dalam konsep kepemimpinan ada yang namanya contingency leadership ya. Jadi kepemimpinan situasional. Artinya walaupun seseorang itu dia punya ciri-ciri seorang pemimpin yang demokratis misalnya, ya dia berpikiran terbuka, ya dia terus memandang nilai-nilai kemanusiaan secara adil di lingkungannya, di organisasinya, dia menggerakkan orang secara persuasi begitu. Tetapi untuk organisasi tertentu dalam situasi tertentu itu sang pemimpin yang demokratis pun dia harus berani tegas. Iya, harus berani tegas. Maka dalam konsep kepemimpinan kan ada sebuah persamaan ya, persamaan fungsional namanya. Kepemimpinan itu fungsi dari pemimpin, bawahan dan situasi. Jadi itu akan berpengaruh terhadap kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Jadi bagaimana dia melaksanakan kepemimpinannya tergantung dia pemimpinnya siapa. Pemimpin itu apakah dia sebetulnya pemimpin demokratis atau autokratis misalnya. Tetapi juga dilihat dari bawahannya atau anggota organisasinya atau anggota masyarakatnya. Contoh misalnya, kalau anggota organisasinya, kalau anggota masyarakat sedang kacau, wah itu dapat pemimpin yang terlalu demokratis tambah kacau. Tambah kacau. Jadi untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, itu dia. Jadi salah satu pendekatan kepemimpinan situasional atau contingency leadership itu begitu. Ya. Artinya seorang pemimpin yang demokratis pun kalau dia berada di tengah masyarakat yang sedang kacau, dia harus sedikit bertangan besi. Okay. Harus sedikit bertangan besi. Artinya asal ada aturan main. Asal ada aturan main, tegakkan aturan main itu. Okay. Tegakkan. Jangan takut. Jangan hanya mencari tindakan-tindakan yang populis saja. Ya, ini cari saja ini biar ini kan disenangi oleh masyarakat. Nanti kalau ini tidak dilakukan nanti masyarakat tidak suka gitu. Jangan begitu. Pencitraan berarti. Jangan pencitraan. Pencitraan tidak boleh pencitraan. Kalau di tengah masyarakat yang kurang agak kacau, ya pemimpinnya apa boleh buat harus sedikit tegas. Sedikit tegas gitu. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan kebablasan dalam kebebasan itu sendiri, Pak? Ya, ya tadi kita singgung demokrasi itu dimaknai kebebasan, terus keterbukaan, kesetaraan. Iya, betul. Kan? Tetapi seringkali kita lihat sekarang ini tengah masyarakat kita itu agak kebablasan gitu ya. Kenapa demikian? Karena ada dua aspek sebetulnya yang berpengaruh di sini. Aspek pertama adalah pada masalah ekonomi. Aspek pertama masalah ekonomi. Aspek kedua masalah pendidikan. Ya, itu yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan demokrasi di sebuah negeri. Contohnya, kalau misalnya secara ekonomi masyarakatnya sedang tertekan, masyarakatnya miskin misalnya, nah maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Mereka akan cenderung tidak segan-segan menggunakan money politik. Ya, itu kalau masyarakatnya miskin, masyarakatnya ekonominya sedang payah, ya itu nggak ini. Bahkan saya pernah mendengar Profesor Budiono itu dalam pidato pengukuhan guru besarnya di UGM. Dia bilang dua aspek itu yang penting untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang bagus dalam sebuah negara. Yang pertama masalah ekonomi tadi. Jadi income per kapita masyarakat itu minimal 6.000 US dollar. Income per kapita. Kalau kita berapa sekarang? Kan baru 3.000 atau 4.000. 3.000 kan kurang kan? Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya money politik. Itu konsekuensinya. Jadi orang tidak terlalu memperhitungkan itu. Yang penting mereka dapat apa gitu. Mereka dapat apa. Nah, yang kedua masalah pendidikan. Disebutkan oleh Prof. Budiono itu minimal itu setara SLA ke atas. Rata-rata pendidikan. Iya, betul. SLA ke atas. Itu rata-rata pendidikannya. Kan? Nah, itu baru bagus. Sementara kita sekarang apa? Kan SLTP. Iya, SLTP sederajat baru rata-rata pendidikan kita. Artinya apa?
dijelaskan bagaimanapun misalnya tentang konsep-konsep demokrasi, tentang visi misi dari partai, visi misi dari sang calon kepala daerah atau calon presiden, mereka hanya sekedar saja, tapi tidak akan dipahami betul gitu, karena nggak ada kepentingannya, Jadi itu yang menyebabkan demokrasi itu menjadi tidak jalan dengan bagus karena dua aspek tadi. Berarti bisa disimpulkan bahwa demokrasi itu berbanding lurus dengan baiknya tingkat ekonomi. Jadi semakin baik tingkat ekonomi, maka akan semakin baik demokrasi. Iya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik demokrasi. Karena memang untuk menyelenggarakan demokrasi dibutuhkan pendidikan dan pemahaman yang matang tentang demokrasi itu sendiri. Iya, jadi ada trust di sana ya, ada trust. Jadi ada rasa percaya. Nah, oleh karena itulah disebutkan oleh Francis Fukuyama, modal trust ini itu modal sosial yang sangat penting dalam sebuah masyarakat, termasuk masyarakat yang berdemokrasi. Iya, betul. Jadi itu modal sosial yang sangat penting. Tidak hanya sumber daya alam, tidak hanya sumber daya manusia, tapi trust, kepercayaan. Jadi kalau distrust itu tidak percayaan rendah, itu tidak bagus. Permasalahannya itu kita berada dalam kondisi distrust. Iya. Jadi rasa kepercayaan, saling percaya di tengah masyarakat kita sekarang rendah sekali. Sangat rendah sekali rasa saling percaya. Jadi oleh karena itu dikategorikan oleh Francis Fukuyama itu ada high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi, itu negara-negara maju. Terus ada low trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang rendah. Negara-negara berkembang atau periferi. Termasuklah kita. Jadi kan tidak ada rasa saling percaya di tengah masyarakat kan. Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kan? Kalau diberi kepercayaan dia tidak amanah. Nah itu yang terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Terkait dengan wajah demokrasi dan sistem perwakilan di Indonesia, apakah ketika Bapak menjabat sebagai wakil rakyat pernah mendapat tekanan dalam penyampaian pendapat? Itu biasa ya, karena orang kan punya kepentingan sendiri-sendiri ya. Betul. Sebab yang menyampaikan aspirasi itu kan beraneka ragam. Ada yang aspirasi rakyat, ada yang aspirasi mengatasnamakan rakyat. Nah, beda loh ya. Aspirasi mengatasnamakan rakyat dengan atas aspirasi rakyat. Atas aspirasi rakyat itu murni aspirasi rakyat. Tapi kalau yang mengatasnamakan rakyat, kepentingan pribadinya, tapi disebut itu atas nama rakyat kan. Suara kelompok sebetulnya, tapi dia sebut, wah ini rakyat loh yang minta ini gitu. Adakah contoh tentang terkait hal itu, Pak? Contohnya banyak ya. Iya. Kalau kita ingin contoh misalnya kemarin yang lagi heboh itu kan pembahasan undang-undang KPK misalnya, iya, kan revisi undang-undang KPK. Jadi DPR menganggap itu kan kami kan aspirasi rakyat yang mana, iya, sehingga undang-undang KPK itu harus diubah. Baru masih bagus undang-undang KPK itu kok diubah oleh DPR. Terus satu lagi dengan cepat sekali. Satu lagi RUU haluan ideologi Pancasila ya. Haluan ideologi Pancasila yang dipaksakan kemarin RUU-nya, iya, kan. Ya, itu kan aspirasi yang mengatasnamakan rakyat. Makanya dapat reaksi dari seluruh masyarakat menolak itu kan. Itu salah satu contoh ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, misalnya kepentingan korporasi itu biasanya menumpang di sana. Bagaimana kepentingan itu untuk kepentingan korporasi mereka gitu. Oke, kepentingan. Terkait dengan masalah kepentingan. Nah, sekarang ini kan masih dalam proses yang hangat atau kita baru melalui itu. Nah, kasus yang terjadi dengan Habib Rizik, apakah itu bagian dari penegakan hukum atau justru sesuai dengan pernyataan banyak elit politik yang mengatakan itu adalah kriminalisasi ulama?
kalau kita kembali ke muaranya tadi, Iya, betul. ini sebetulnya kan rasa saling tidak percaya. Iya, betul. Rasa saling tidak Distrust. percaya di antara kita. Jadi di antara sesama kita, di antara kita dengan ulama, Iya, ulama dengan pemerintah, pemerintah dengan ulama. Jadi ada rasa saling tidak percaya. Ya. Itu yang tumbuh di tengah masyarakat kita. Nah, sementara pada sisi lain, memang ada pemaknaan yang agak sempit terhadap kehidupan kita, ya, kehidupan masyarakat kita secara keseluruhan gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Ya timbul dugaan macam-macam ya. Jadi kita coba sajalah ini ya, kalau nanti pemerintah misalnya dianggap tidak benar, ya nanti kan akan terbukti kalau misalnya ada penyelidikan secara lebih lanjut. Ya. Ada sebuah pernyataan yang menarik ketika kita bahas tentang demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Edward Snowden, mengatakan jika mengungkapkan kejahatan dilakukan selayaknya pelaku kejahatan, berarti kita sedang tinggal di negeri yang dikuasai oleh penjahat. Apakah itu kita di Indonesia bisa dikategorikan seperti itu? Ya, kan kalau menyelesaikan masalah dengan masalah kan, ya kan, itu kan jadi masalah. Iya, kan? betul, menyelesaikan masalah dengan masalah. Berarti nggak ada solusi. Nggak ada solusinya. Jadi itulah yang dimaksudkan seperti itu sebetulnya. Oke, dimaksudkan jadi seperti harusnya menyelesaikan masalah tidak dengan masalah. Gitu. Wajah demokrasi Indonesia itu berjalan lambat. Padahal Indonesia memang termasuk negara yang mayoritasnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana penerapan demokrasi itu bisa tetap berjalan di Indonesia, Pak? Jadi justru karena negara kita menganut moto Bhinneka Tunggal Ika itu, betul. Ya berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Nah, artinya dari awal dulu kita menyadari bahwa negara kita ini negara yang heterogen, negara yang majemuk. Ya mungkin kalau kalau Mona ya, Mona. Kalau Mona masih ingat itu ada dulu terpilihnya konstituante kita tahun 55 itu pemilu kan dipilih konstituante. Konstituante tugasnya kan untuk mengubah Undang-Undang Dasar UUDS 50. Jadi waktu itu yang berlaku adalah UUDS 1950. Ya. Nah, itu diubah. Konstitusi itu diubah. Siapa yang bisa mengubah konstituante? Majelis tertinggi yang bisa mengubah itu. Nah, tapi apa yang kita lihat? Kita baca dalam sejarah kita, konstituante dalam beberapa kali sidang tidak pernah mendapatkan kata sepakat. Tidak pernah. Setiap kali di voting tidak ada yang mayoritas. Tidak ada yang mayoritas. Ada dua kubu di situ. Kubu Islam dan kubu nasionalis. Yang waktu itu yang berbeda. Yang beradu argumen terus, berdebat dalam konstituante. Sampai akhirnya tidak pernah tercapai mayoritas. Tidak tercapai mayoritas. Ya. Sampai kemudian pada 5 Juli tahun 59 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Oke, kalau begitu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. 1945, kan itu. dekret presiden. Ya, karena dianggap ini bahaya di negara kita. Ya, kalau begitu tidak kita gunakan lagi UUDS, tapi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bahwa negara kita ini memang negara yang majemuk, negara yang plural. Jadi tidak bisa dipaksakan menjadi negara aliran misalnya, itu tidak bisa. Tidak bisa dibentuk. Tidak bisa dipaksakan. Beginilah Indonesia dalam proses menuju demokrasi yang sebenarnya. Iya. Berarti bisa dikategorikan kita ini sedang menuju demokrasi atau kita sudah di demokrasi itu sendiri, Pak? Kita sedang berada di dalam masyarakat yang berdemokrasi itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada Churchill sudah bilang itu demokrasi bukan sistem yang terbaik. Tetapi sayangnya tidak ada sistem lain yang lebih baik daripada demokrasi. Kan begitu kan? Ya, betul. Nah, cuma masalahnya sekarang pemahaman kita
terhadap demokrasi itu yang harus kita tingkatkan terus kualitasnya. Ya. Jadi miskomunikasi itu terjadi karena kita tidak paham dengan demokrasi, apa itu demokrasi, dan bagaimana menjadikan negara ini layak dikatakan demokrasi. Iya, kurang paham, kemudian kurang paham demokrasi, terus ada rasa saling tidak percaya yang tinggi tadi, ya sehingga terjadilah masyarakat kita yang masyarakat anomi, masyarakat yang tak ada bentuk gitu ya. Membahas tentang demokrasi. Nah, demokrasi itu kan sering dikait-kaitkan dengan bebas berpendapat, kemudian kesetaraan gender dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kita tahu kalau laki-laki dan perempuan itu pasti punya perbedaan. Bagaimana tentang hal ini, Pak? Kita kan sudah mengakui ya, Iya. bahwa ada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Iya. Ada hak asasi manusia yang sudah Iya, hak dari asasi deklarasi manusia. PBB yang sudah kita akui, terus kita sendiri juga sudah punya undang-undang tentang itu. Iya, betul. Ya, dan kemudian diwujudkan dalam undang-undang tentang pemilu kemarin, tentang pilkada ya, bahwa tentang pemilu terutama itu 30% dari caleg itu harus perempuan. Harus perempuan. Jadi ada affirmative action, ada keberpihakan yang harus dipenuhi oleh undang-undang mengatur affirmative action seperti itu. Ya, jadi dan ini saya kira bagus karena kalau tidak ada affirmative action itu, laki-laki ini kadang-kadang suka-suka mereka. Ya, mentang-mentang mereka kuat, mereka ingin kuasai. Iya, betul. Padahal tidak sepenuhnya perempuan juga banyak yang berkualitas ya, banyak berkualitas gitu. Jadi oleh karena itulah waktu itu yang 30% itu tidak, misalnya kalau 9 orang calonnya yang perempuan ditempatkan di nomor 789 gitu, enggak begitu. Jadi diatur lebih lanjut oleh KPU. Dari 1 2 3 satu perempuan. Oke. 456 satu perempuan. 789 satu perempuan. Baik, itulah tadi sesi pertama kita yang menjelaskan wajah demokrasi Indonesia. Sesi berikutnya kita akan membahas yang lebih materi yang lebih panas lagi, itu mengenai tentang kiat demokrasi. Kemudian siapa yang patut disalahkan atas demokrasi Indonesia, tetap di channel Zondower, acara Tokoh Bicara.